Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, keluar. Ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidupku kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkan. Percaya, iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. sing haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Tuhan Yesus Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Kemudian sama-sama tepuk tangan lebih tinggi di atas kepala kita, keluar. Selama-lamanya. Yesus. Kemudian sama-sama. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sorak-sorai, haleluya, paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merayakan perjamuan kudus. Bagi Anda yang mengikuti online service dimanapun Anda berada, bisa menyiapkan elemen perjamuan di tempat Anda masing-masing. Dan bagi yang onsite telah tersedia di kursi Anda masing-masing. Kita mau menyanyikan hadapan Tuhan. Mari buka hati kita untuk Yesus. Yes, Jesus. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Yes, God. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Sama-sama katakan, mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku hanya kepadamu Yesus, sumber pengharapan kami. Hatiku tetap bersyukur. Yes, God. Buka mataku melihat setiap hari ada
keperluan kami Tuhan. Dan semua harapan kami hanya Engkau yang tahu Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Declare it with your heart. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Yang mau selalu bersyukur padamu Yesus. Ya Tuhan. Buka mataku melihat setiap hari akan mujizat. Masih terjadi. Masih terjadi. Padamu Yesus. Oh Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Yes God. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemudian kita mau sama-sama tadahkan tangan kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Jadikan lagu ini doa bagi setiap kita. Percaya saat ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan hanya di dalam nama Yesus. Yeah, Jesus. Kuasa mujizat. Masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Ku declare your heart. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Amin. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Jadikan ini doa bagi setiap kita. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, we thank you Jesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama tadahkan tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Di momen ini mungkin kita sedang mengalami kesesakan. Kita sedang mengalami atau menghadapi permasalahan, problema kehidupan, atau tantangan kehidupan yang mungkin kita sendiri nggak merasa tidak kuat. Yuk kita mau sama-sama andalkan Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan, andalkan kuasa-Nya, dan percaya bahwa Dia pasti bukakan jalan bagi setiap kita. Bahwa Dia pasti kasih terobosan buat setiap kehidupan kita. Karena itu kita mau sama-sama serahkan kehidupan kita secara total, 100% ke dalam tangan Tuhan. Kemudian kita mau sama-sama mulai buka suara kita, angkat doa kita, naikkan sembah kita pada Yesus. Jangan ada yang berdiam diri, Yesus. Oh Tuhan, kami berserah, kami berserah hanya kepadamu, Yesus. Tuhan, sumber kekuatan.
Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Yesus, hanya Kau di setiap langkah hidup kami, Di setiap waktu, ya Tuhan. tiada lain yang ku andalkan. Boleh nyanyi sekali lagi bersama-sama, nyanyikan, katakan kepada Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara boleh ambil perjamuan di tempat saudara masing-masing. Dan perjamuan ini juga adalah hal yang mengingatkan kita semua bahwa Tuhan dapat kita andalkan. Lebih dari kasih siapapun di dunia ini, kasih Tuhan dapat kita andalkan buat kita. Tidak ada satu pribadi pun yang mencintai saudara dan mencintai saya lebih daripada Tuhan mencintai kita. Kasihnya besar, lebih besar dari kasih siapapun. Kasihnya juga besar, lebih besar dari kegagalan kita. Dia cinta saudara bukan karena kita baik. Dia cinta kita dengan semua kelemahan dan kekurangan kita. Pagi hari ini ketika saudara pegang perjamuan ini, saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara. Ini adalah wujud Tuhan mencintai saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia rela disiksa, dia rela mati buat kita semua. Karena dia sayang, dia cintakan kita semua. Kasihnya, cintanya dapat saudara andalkan. Dapat saudara andalkan. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Saudara boleh angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan. Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Dalam setiap pergumulan hidup ini, dalam setiap keberhasilan hidup ini, Engkau adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membela, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dan kuasa-Mu dapat kami andalkan. Pegang anggur ini di tangan kanan saudara, angkatlah lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukurnya adalah persetujuan dengan darahnya Yesus. Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Thank you, God. Mari kita ambil waktu 1 menit, 2 menit ke depan. Angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Thank you for your love. Thank you for your goodness. Ketika tidak ada yang dapat kami andalkan, Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Nyanyikan bersama, katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yes. boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Yes God, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Thank you, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa, tapi Engkau bukan Tuhan yang jauh buat kami. Engkau sejauh doa buat kami. Engkau dekat dengan kami sedekat udara yang kami hirup. Thank you buat kasih setiamu yang gak ada habis-habisnya buat kami. Ketika kami gak setia, Engkau tetap Tuhan yang setia buat kami. Ketika kami mungkin bisa lupa Tuhan, tapi Tuhan tetap memperhatikan kami. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang besar buat kami. Pada pagi siang hari ini, kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi, boleh berdoa. Bicaralah kepada kami semua siang hari ini, sampaikan pesan firman-Mu, supaya kami terus tahu kemana kami melangkah dalam hidup ini, apa yang harus kami ambil dalam hidup ini, sehingga kami boleh mengerti, karena kami tahu terang Tuhan menyertai kami. Ada pelita Tuhan buat hati kami, buat pikiran kami, buat jalan kami ya Tuhan. Beracara lebih lanjut di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh lihat kanan kiri depan belakang saudara, kasih senyum yang luar biasa buat mereka. Dan kita ngikutin beberapa pengumuman. Silakan. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa dan antusias. What a powerful presence of God that we just felt. And thank you so much for your enthusiasm too. Dan di Alpha Omega Church we also believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat di dalam pertemuan komsel kita masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Di komsel, diajak pelayanan, aduh nggak dulu deh. Atau ayo kamu jadi tim inti ya, aduh tapi aku nggak tahu harus ngapain. Apalagi ini, habis gini kayaknya kamu yang jadi back aja. Enggak, no. Well, seringkali itu terjadi atau mungkin pernah terjadi sama kita semua. Nah, Alpha Omega Church sih pengen ngajak kita untuk yuk kita selalu naik level, tapi tentunya kita dibekali dong. Nah, kita akan mengadakan yang namanya Cell Group Live dan Cell Group Facilitator yang hanya akan masing-masing satu pertemuan saja yang akan kita lakukan di tanggal 6 dan tanggal 13 Oktober 2023. So, masing-masing hanya satu pertemuan, yuk kita ikut sama-sama, kita dibekali bareng-bareng, terutama untuk Anda yang nih tadi udah diajak-ajakin pelayanan, ditawarin jadi tim inti atau digadang-gadang jadi pemimpin kelompok sel, lebih kita takut, kita juga nggak tahu what to expect, nggak tahu harus ngapain. Nah, di kelas ini Anda akan dijelaskan apa yang akan terjadi dan saya sangat excited bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita semua. Dan saya yakin banget Anda akan berjalan dan mengalami journey yang luar biasa banget bersama dengan Tuhan. It will be very, very personal dan saya yakin ini bisa dimulai dari 2 pertemuan yang akan sangat mengubahkan kehidupan kita. Catat tanggalnya, sign yourself up and be blessed. Hai semuanya, kepemimpinan adalah sebuah karunia yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya
karunia Tuhan ini di area kepemimpinan adalah sesuatu hal yang kita perlukan. Baik itu memimpin diri sendiri, pribadi kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, termasuk di area pelayanan kita. Alpha Omega Church memfasilitasi kita semua untuk ada sebuah kelas namanya Leading Life. Nah, dari kelas Leading Life ini kita berdoa semua kita bisa diperlengkapi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan, yang kita bisa memimpin orang lain dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih sehat. Oleh sebab itu adalah dalam kelas Leading Life bagi semua pemimpin yang ada di gereja ini, bagi Anda jemaat yang ingin upgrade dalam area kepemimpinan saudara, menghadapi tantangan dan masalah yang akan ada di depan kita semua. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua, Anda semua untuk ada di kelas Leading Life yang akan diadakan di bulan Oktober. Ini akan menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Be there, be blessed, and God bless you. Terima kasih tepuk tangan yang luar biasa saudara-saudara semua. Anda boleh tepuk tangan lebih keras lagi dong dengan adanya hal-hal yang ini semua. Saya tahu Pastor Elisieba menyampaikan 2 kelas yang kita bakal running. Kita perlu bersyukur kalau di AUC kita bukan hanya try to be hype on Sunday, tapi sebetulnya kita adalah gereja yang sangat memperlengkapi jemaat-jemaatnya. You know, Anda semua yang ada di sini, kawan-kawan AUC yang sangat kita cintai, baik yang online maupun yang onsite. You know, kita tidak hanya ingin ada bersama Anda on Sunday dan kemudian bye-bye, tapi enggak. Kita tahu kita punya banyak kebutuhan untuk dibekali lewat firman Tuhan. Oleh karena itu adalah di program-program yang ada ini, kelas-kelas ini, Leading Life juga merupakan kelas yang sangat bagus sekali untuk menolong saudara punya sense kepemimpinan yang lebih baik. You know, seringkali orang kalau udah jadi pemimpin rasanya kayak gak perlu belajar lagi gitu kan. You know, tapi ternyata tidak. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari sehingga kita baik dalam keluarga, dalam apapun yang saudara lakukan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam komunitas, kita bisa memimpin lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan juga untuk terlibat lewat keuangan kita, lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus saudara. Kalau saudara adalah orang yang merasa aku gak suka soal memberi, Anda gak harus dipaksa untuk memberi di gereja ini. Bahkan kalau Anda merasa terpaksa, Anda gak harus memberi kok di gereja ini. Gak apa-apa, kita gak paksa saudara. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa bagaimana memberi itu membentuk kehidupan kita dan juga membentuk kehidupan orang lain. Dan ini sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan, more than welcome untuk bisa terlibat lewat keuangan saudara. Nah, saya kepingin ajak saudara bersama-sama kenapa sih kita memberi. Saya rasa 2 minggu lalu kita cukup membahas dalam satu khotbah full Bapak Ibu Saudara Tuhan, bagaimana Tuhan ngajarin kita soal membeli. Tapi saya kepingin cuman just a little brief reminder. Kata-kata yang saya kepingin ajak saudara lihat sebentar ini nanti adalah kata-kata yang menurut saya menarik sekali sih. Ada berapa yang di antara saudara-saudara di tempat ini yang punya 2 tangan? Yang punya 2 tangan boleh angkat tangannya? Yes. Saya rasa kebanyakan kita punya 2 tangan. Nah saudara, yang menarik adalah kata-kata ini mengingatkan kita bagaimana ketika kita punya 2 tangan, tangan itu perlu berfungsi dua-duanya. Oke? Nah kata-katanya berbunyi seperti ini. We have 2 hands. One to help yourself, the second one to help others. Kata-kata ini bagus, kalau dibuat lucu juga jadi lucu, tapi cukup menarik. And it's a very good reminder. You have 2 hands, one to help yourself, the second one to help others. Kita ini punya 2 tangan. Satu untuk nolong diri kita sendiri, satu untuk nolong orang lain. Nah, saya berharap setiap kali saudara lihat saudara punya tangan, saudara juga boleh diingatkan. Tuhan itu mengizinkan kita diberkati supaya kita juga bisa jadi berkat. Bisa diikutin saudara. Tuhan itu mengizinkan kita, Tuhan itu oke banget untuk kita bisa pakai. Tuhan pingin banget. Financially saudara perlu bisa pakai dengan baik. Tapi Tuhan juga kepingin lewat keuangan saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Karena seperti Anda kenal ada Tuhan yang ngampuni dosa. Ada banyak orang yang juga perlu tahu ada Tuhan yang bisa ngampuni dosa mereka. Seperti saudara tahu ada Tuhan yang mau mendengarkan doa-doa kita orang-orang yang gak sempurna. Banyak dari mereka yang juga perlu tahu
ada Tuhan yang mendengarkan doa mereka yang tidak sempurna. Dan saudara perlu tahu lewat pemberian saudara itu menolong kita untuk bisa jadi berkat buat lebih banyak kehidupan. Saudara perlu tahu kalau saudara bertanya persembahanku ini dibuat apa sih? Izinkan saya berkata kalau AC bisa nyala, lighting bisa nyala, ada bisa duduk dengan baik, kita bisa bernyanyi, berdoa bersama. Saudara, listrik tidak dibayar pakai doa, tapi pakai duit. Yang setuju katakan yes. Dan itu semua dibayar pakai pemberian saudara. Kita maksimalkan sehingga kita bisa mengerjakan ini semua. Online service itu pun bisa kita kerjakan bukan hanya karena doa saja lalu kemudian ada signal internet yang cukup kuat sehingga kita bisa siar kemana-mana, peralatan bisa ada. No, it's all here because of your giving. Ini semua ada karena pemberian saudara. Dan kita terus berdoa, lebih banyak orang bisa diberkati lewat kehidupan kita semua. Dan lewat gereja ini. Yang setuju boleh katakan yes? Yang setuju boleh katakan yes? Kita doa sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau ngajarin kami dan memberi kami kesempatan untuk juga bisa terlibat. Engkau memberi kami kesempatan untuk bisa pakai. Engkau juga memberi kami kesempatan untuk bisa terlibat. Seperti kami punya dua tangan, one to help ourselves and one to help others. Ingatkan kami juga apa yang Tuhan titipkan sama kami itu untuk kami pakai. Tapi juga untuk jadi berkat sehingga banyak orang boleh tahu ada Tuhan yang mengampuni dosa. Neraka boleh lebih kosong, sorga boleh lebih penuh. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Asyir. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Ya, senang sekali bisa ada di tempat ini bersama dengan Anda semua yang sangat luar biasa. Welcome buat Anda semua yang pertama kali datang di AUC dan juga yang mungkin lama nggak kumpul sama-sama dan kita bisa berkumpul bersama lagi. Anda yang on-site, demikian juga Anda yang ngikutin online baik lewat YouTube maupun lewat televisi, apapun yang saudara ikuti, welcome. Saya sangat senang sekali beberapa hari yang lalu, kalau saya mungkin boleh cerita sedikit, papa saya berkunjung ke salah satu sepupunya papa saya yang mungkin usianya lebih tua dari dia. Dan yang menarik adalah, saudara perlu tahu sepupunya papa saya pun bilang, kamu tahu gak sih, aku mungkin gak pernah lihat kamu langsung. Tapi aku selalu ngikutin acara-acaramu di televisi. Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dan saya bersyukur banget lewat pelayanan kita online, baik lewat YouTube, baik lewat televisi. Itu jadi berkat buat begitu banyak kehidupan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Nah, hari ini kita masuk ke dalam sebuah serial yang baru. Yang judulnya adalah, menurut saya ini judul yang sangat asik sekali. Judulnya adalah My Favorite Sin. Dosa kesukaanku. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ada berapa di antara kita yang tahu, saya bersyukur banget AOC ini adalah gereja yang sangat relevan banget dengan kehidupan kita. Dan berani banget ngobrol tentang apa yang jadi pergumulan dan jadi kelemahan kita. Nah dalam sebulan ini kita akan membahas tentang favorit dosa kita. Nah saudara sering kasih Tuhan, dan saya mau tanya sama saudara, Anda gak perlu jawab saya keras-keras nanti takut ketahuan sama orang sebelah saudara, saudara sungkan gitu ya. Apa yang jadi dosa favorit saudara? Coba saudara pikirin. Oke, apa yang jadi dosa favorit saudara? Nah di minggu yang pertama ini, salah satu dosa favorit banyak orang, banyak orang berarti termasuk Anda dan termasuk saya, Salah satu dosa favorit orang adalah ini saudara, berbohong. Benar gak sih? Ada berapa yang tahu bahwa banyak orang suka nipu atau suka bohong. Dan saudara mungkin berkata, oh ya apalagi zaman sekarang. Oh banyak yang WA, banyak yang SMS, ngomong gini, ngomong gitu ternyata penipuan. Zaman sekarang ini penipuan itu banyak loh. Tahukah saudara bahwa penipuan bukan cuma banyak di zaman sekarang. Dan yang suka bohong, saya tahu apalagi kalau ngomong berbohong, langsung apalagi ibu-ibu langsung berpikir, iya memang. Yang suka bohong itu adalah pria-pria. Makanya Esra includekan dirinya sendiri. Bapak Ibu saya kasih tahu, enggak. Ternyata semua orang dosa berbohong ini adalah dosa favorit kita.
Mulai dari ibu rumah tangga, pemimpin kantor dan pemilik perusahaan, Anda pegawai, Anda mahasiswa, Anda pelajar, Anda anak ataupun orang tua dalam keluarga, termasuk, perhatikan saya, pemimpin rohani agama apapun termasuk pendeta, biksu, kiai, dan whatever that is. Ternyata berbohong ini adalah dosa yang semua kita lakukan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, semua kita berbohong. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebagian dari Anda langsung berpikir gini, oke, kalau gitu masih relevan gak sih membahas soal hal gini? Siapa yang bisa gak bohong dalam hidup ini? Kalau memang semua ternyata dari yang muda sampai yang tua, pria maupun wanita, agama apapun kita bisa berbohong. Dan malah bahkan sebalik dari sebagian dari saudara Anda mungkin berpikir, alah bohong itu kan dosa biasa. Bohong itu kan dosa kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, saudara perlu tahu, nggak ada dosa kecil dan dosa gede dan semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Anda juga mungkin mikir gini, bagaimana kalau gini? Aku perlu berbohong untuk kebaikan. Atau saudara mungkin begini, aduh, kalau zaman sekarang ini kan nggak bisa. Kalau jujur katanya hancur. Jadi kita ini harus bisa berbohong. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Kalau di bisnis, rata-rata business owner yang kita dengar suka ceritanya malah gini. Ini business owner, ini pemilik bisnis, oke? Akan berkata gini, aku itu kalau cari pegawai, aku cari pegawai yang apa saudara? Jujur, betul gak? Gak ada bos mau cari pegawai, kamu tahu aku kalau cari pegawai, aku tuh suka cari pegawai yang bujuan, gak ada. Betul gak? Demikian juga dengan kalau saudara mau cari pasangan hidup, mau cari calon suami atau cari calon istri. Gak ada satupun orang yang pernah saya ketemu dan konseling sama saya dan berkata, oh kamu tahu gak, aku tuh kepingin ya, kalau punya pasangan suatu saat, kalau aku punya istri, aku kepingin punya istri yang bojoan. Gak ada, tidak ada satupun wanita yang pernah datang kepada saya dan berkata, doain ya supaya aku punya suami yang bojoan. Gak ada saudara. Dan semua orang ternyata gini, semua orang berharap punya partner kerja sekalipun, punya pegawai, punya bos, punya partner dalam kehidupan yang bisa jujur. Benar gak? Tapi kita merasa bukankah bohong itu sesuatu yang lumrah aja dan biasa aja dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, nah bagaimana dong? Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama apa yang Alkitab bahas soal berbohong ini. Nah kalau saudara langsung tahu, ya kalau Alkitab bahas soal berbohong pasti gak boleh. Tapi kalau kita bohong harusnya boleh gitu ya. Tapi kalau orang lain bohong dan kita dibohongi, kita gak suka. Bingung kan saudara? Nah bagaimana kita melihat kehidupan yang seperti ini? Saudara, apa yang terjadi? Saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama ini. Apa yang terjadi dengan otak kita saat kita ini berbohong? Apa yang terjadi? Saya kepingin saudara lihat dulu ya. Kita gak usah lihat secara alkitabiah dulu, tapi kita lihat secara psikologis dulu. Apa yang terjadi dengan otak saudara dan saya waktu kita ini berbohong? Saudara, ada sebuah tim research di University College London dan Duke University. Mereka membuat sebuah eksperimen apa yang terjadi. Nah mereka ingin tahu bagaimana otak kita tuh jadi tidak sensitif. Dan kalau sudah bohong sekali kita bakal bohong terus. Nah mereka membuat sebuah project. Gimana ada orang itu bisa dapat duit dari game tersebut. Nah mereka buat 2 toples. Toples itu isinya 1.500 uang keping perak. Dan 1 toples lagi 3.500 uang keping perak. Nah lalu kemudian dia panggil 2 orang. Katakan si A dan si B. Oke? Nah si A dan si B ini main tebak-tebakan. Si A ini ngambil uang random dari toples tersebut. Lalu kemudian dia genggam, dia hitung, dia sembunyikan. Si B gak boleh tahu. Oke? Nah lalu kemudian si B harus nebak duit berapa yang ada di tangan si A ini. Nah karena si A sudah ngambil, dia sembunyikan, dia udah hitung kan. Nah kalau sampai hitungannya salah, kalau sampai hitungannya gak cocok, si A berhak bawa pulang duit kesalahannya itu. Jadi kalau misalnya ditebak 50, ternyata duitnya 75. 25-nya si A ini boleh bawa pulang. Nangkep saudara ya. Nah lalu kemudian ini yang si A lakukan. Dia ambil uang
beberapa, lalu kemudian dia pegang. Habis dia hitung, kemudian dia tanya, ayo tebak berapa? Wah, nah setelah dia nebak, wah ada bedanya. Nah bedanya itu jadi keuntungannya si A diambil. Sekali dia dapat, kedua dia mikir gini, ini kalau kayak gini caranya, yang tahu jumlahnya kan cuma aku, betul kan? Nah sama dia uangnya sebagian disembunyikan. Entah habis dia hitung, dia masukkan di saku saku bajunya atau kayak gimana. Bapak Ibu sering kasih. Dan dia pikir, begitu dia bohongin sekali, si B kalah. Wah dia dapat duit lagi. Sekali dia bohongin 2 kali. 2 kali dia bohongin, ternyata dia dapatkan. Dia bohongin lebih banyak lagi. Dia bohongin lebih banyak lagi. Nah saudara-saudara, apa yang kita bisa dapat dari cerita ini? Saya kepingin saudara lihat bersama-sama bahwa gini. Kebohongan itu seperti bola salju. Saudara tahu bola salju? Bola salju itu kalau diangkat lalu kemudian dia digelindingkan, bola itu tambah lama akan tambah besar, saudara. Itu bola salju. Dan kebohongan itu seperti bola salju yang tergulung. Makin besar, dan makin besar di dalam kita. Nah sama halnya dengan kebohongan awalnya yang kita merasa nggak enak, merasa bersalah. Tapi kita pikir, ini kan hal kecil. Tapi kalau saudara biarkan, itu akan jadi perkara yang tambah gede. Nah oleh karena itu firman Tuhan, ada satu ayat yang saya kepingin saudara tangkap banget ayat ini. Sepanjang khotbah ini dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Kita lihat ayat ini sama-sama ya. Lukas 16 ayat yang ke-10 dan saya kepingin ajak saudara baca ini bersama-sama dengan suara yang keras. Di depan sampai di belakang, di atas dan juga di bawah. Kita baca ayat ini sama-sama yuk, mari. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan perhatikan, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ini jelasin saudara, siapa yang gak benar dalam hal kecil, dalam hal gede dia bisa gak benar. Saya kasih contoh saudara ya, guys, kita sekarang lihat kisah Alkitab sama-sama. Saudara, kalau saudara tadi pikir, zaman sekarang ini banyak orang nipuan kan. Banyak orang bujuan. Saya kasih tahu saudara. Ternyata berbohong ini bukan dosa favorit manusia di zaman tahun 2023 saja. Dosa berbohong ini saudara bisa lihat dari awal kitab Kejadian. Saya nggak kepingin ajak saudara lihat Adam dan Hawa. Tapi ada satu manusia namanya adalah ini saudara, Abraham. Boleh katakan sama-sama namanya adalah siapa? Abraham ini sama Tuhan diajak keluar. Kalau saudara lihat dalam ceritanya kitab Kejadian pasal 12, Tuhan ngomong, Abraham, aku mau bawa kamu keluar dari tanah situ dan aku akan memberkati kamu. Kamu akan diberkati sampai berlimpah. Keturunanmu juga akan diberkati secara luar biasa. Wih, Abraham dengar Tuhan ngomong kayak gitu, excited kan dia. Nah dia keluar, dia pergi dari tanahnya. Saudara, nah perhatikan. Dia mau masuk ke sebuah tempat namanya adalah Mesir. Nah di Mesir ini waktu dia mau masuk, dia lihat yang akan dihadapi adalah rajanya Mesir, namanya Firaun. Nah waktu dia mau ngadepin rajanya Mesir, dia langsung kepikiran. Nanti kalau aku ketemu sama raja kira-kira aku mesti ngomong apa? Dia kan mesti nata semua. Saudara. Bagaimana dia harus menampilkan dirinya dan lain sebagainya, dia nata semua. Nah lalu ini yang dia temukan, saudara tahu. Dia menemukan, saya nggak tahu ya, apakah ini yang dia pikirkan beneran apa enggak. Tapi dia temukan adalah gini, Raja Firaun ini ketokane suka wedok. Oke, dan dia pikir, dan yang dia tahu adalah istrinya tuh cantik. Sarah tuh dikatakan cantik, setiap orang yang lihat Sarah tuh istilahnya gini, kalau Abraham ngomong sama seseorang, orang itu mungkin ngomongnya sama Abraham, tapi lihatnya matanya ke Sarah. Saudara nangkap apa saya bicarain? Karena apa? Istrinya so beautiful. Cantik banget. Nah gara-gara itu dia ngomong gini. Sarah, nanti ya kita kalau ketemu sama Firaun. Lebih baik menurut aku. Kita nih ngaku jangan suami istri. Kamu tuh adikku aja. Lah saya gak tahu Sarah juga mikir apa kok. Oh ya bener ya. Rasanya cocok gitu. Nah mereka ngeplot itu dan ini yang terjadi. Mereka ketemu sama Firaun. Saudara, Anda bisa bayangkan. By the way, kalau saudara pikir gila juga ini orang Abraham ya. Dia kayak berani kayak membuat istrinya jadi bemper atau menjual istrinya. Whatever you name it. Oke, tapi saudara perlu tahu Allah kita disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Imagine that. Oke, nah lalu kemudian Abraham ketemu sama Firaun.
They did what exactly they planned. Pak Raja, oh ya, kamu datang sama siapa? Oh, dari tadi matanya sudah ngelirik kan, udah ketahuan kan. Apalagi kalau cewek apa cowok-cowok, oh kita bisa baca mata satu sama lain. Dan serius ini yang dia katakan, oh ini adikku, oh adikmu. Matanya tambah besar, mungkin gitu saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian dia ambil ini istrinya dipisahin. Wow, good works. Tahu-tahu, Firaun tahu kalau orang ini bohongin dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Firaun marah, dia diusir, dia disuruh pergi. Tapi ini yang menarik, perhatikan saya. Dia diusir, dia disuruh pergi, dia dibawain kekayaan. Dibawain duit banyak karena Firaun takut terkutuk. Nah saudara perhatikan saya, apa yang dalam pikiran Abraham langsung ini. Oh my goodness, selamat aku gak jadi dipatah ini rek. Tambah dia lihat apa? Cuan aku. Saudara tahu cuan? Untung gue dapat kekayaan banyak nih. Dia mikir, this time works. Kali ini berhasil. Next time, kalau tadi Kejadian pasal 12. Padahal Tuhan tuh barusan ngomong, aku mau memberkati kamu dan membuat kamu jadi kaya, berlimpah. Dia nipu orang. Nangkap ya? Nah, lompat fast forward Kejadian pasal 20. Dia mau ketemu sama orang namanya Abimelekh. Orang besar, raja hebat. Dia mikir lagi saudara, I mean like, bro, bukannya yang lalu works ya. Kamu sama Firaun kamu ngomong, saudaraku. Dan kemudian lucuan ake bro. Kali ini Abimelekh ini lebih kaya lagi daripada Firaun. Kalau kemarin berhasil, kita coba lagi. Dan serius saudara tahu apa yang dia lakukan? Ini yang mereka lakukan. Same thing. Ketemu sama Abimelekh, dia ngomong lagi. Ini adikku. Oh, adikmu ya. Abimelekh langsung senyum dengan mata langsung berbinar-binar. Bapak Ibu saudara Tuhan, langsung sama Abimelekh, Sarah ini diambil untuk jadi selirnya. Nah dengarkan saya baik-baik. Waktu dia jadi selirnya, Bapak Ibu saudara Tuhan, dia dipisahkan dari Abraham. Nah saya kepingin ajak saudara bersama-sama ini. Ini yang juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang tidak jujur dengan perkara kecil akan tidak jujur dengan perkara besar. Bohong kecil pasti bawa kita ke bohong yang lebih gede. Nah saudara perhatikan, hati-hati dengan kebohongan kecil dalam kehidupan kita. Karena itu akan jadi lebih besar. Saudara ngelakuin sekali, works, saudara akan lakuin 2 kali. Just like exactly seperti Abraham. Jadi hari ini semua kalau saudara berpikir, si A itu bujuan ya. Oh berarti dia keturunan Abraham benar-benar saudara ya. Nah saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Ini apalagi orang yang berbohong gak pernah menerima hukuman. Mereka akan punya kesempatan dan kecenderungan ngelakuin lebih gede. Oleh karena itu gini. Terhadap kebohongan saudara harus hati-hati kalau kebohongan itu menjadi celah. Katakan sama-sama. Awas kalau kebohongan itu jadi apa saudara? Jadi celah. Karena gini manusia itu kan suka nanya. Kalau gini boleh gak? Kalau gitu boleh gak? Kalau cuman gini boleh gak? Kalau cuman gitu boleh gak? Kita ini udah tahu loh. Padahal firman Tuhan itu kan menjelaskan. Dari awal 10 perintah Allah bilang. Jangan mengucapkan saksi dusta. Betul saudara ya? Tapi kan manusia ini suka tanya. Gitu. Kalau cuman gini boleh gak? Kalau cuman gitu boleh gak? Tapi tahukah saudara bahwa gini? Hati-hati menjadi celah karena kebiasaan itu dimulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Bapak Ibu saudara, dan Tuhan ajarkan standar baik. Jangan mengucapkan saksi dusta tapi masih suka dinego. Nah pertanyaannya adalah gini, oke, seberapa jauh kita ini boleh berkompromi? Seberapa jauh kita ini boleh berbohong? Nah, saya nggak berani jawab, tapi ada orang berhikmat, dapat hikmat dari Tuhan, kasih kita pengertian ini. Ini ya, Amsal 6 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama ya, supaya saudara lihat bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Oke, Amsal 6 ayat 27 sampai 28. Sama-sama yuk kita baca. 1, 2, 3. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan gak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara api dengan tidak hangus kakinya? Alias gini Bapak Ibu saudara, gak mau terbakar ya jangan main api. Mengizinkan kebohongan dalam diri kita, kebohongan akan memakan hidup kita. Nah Bapak Ibu saudara, argumen kita gini, loh kalau jalan di atas bara
pakai alas kaki kan nggak apa-apa. Atau pakai baju yang fireproof kan nggak apa-apa. Ini manusia saudara. Kita selalu nanya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi gini, bukan seringkali apa-apa atau nggak apa-apa. Tapi ini perhatikan saya. Jangan sampai itu jadi celah. Katakan sama-sama, jangan sampai itu jadi celah. Karena kalau bicara soal celah, apa itu celah? Celah itu adalah kesempatan. Celah itu adalah apa saudara? Kesempatan. Makanya Paulus pernah kasih kita kata-kata ini. Efesus 4 ayat 27. Saudara baca ayat ini sama-sama yuk. Mari Efesus 4 ayat 27. 2, 3 dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih celah kepada iblis. Karena waktu kamu kasih kesempatan, kamu kasih celah, tahu-tahu iblis itu ngerogoti Anda. Dan iblis nguasain. Sampai di sini saudara tunggu dulu ya. Kalau berkata, cuman bohong aja, tunggu dulu. Oke? Nah, Roma 7 ayat yang ke-8 pun juga bahkan menjelaskan gini. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Kita baca ayat ini yuk, sama-sama yuk. Mari, 1, 2, 3. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu apa saudara? Mati. Dosa itu membangkitkan keinginan dalam diri. Gara-gara bohong gue bisa gini. Gara-gara gue punya ini sekarang gue punya keinginan lain lagi. Bisa diikutin saudara? Nah akhirnya ini ada keinginan terus. Nah sebagian orang nanya, celah kesempatan, bagaimana itu bisa terjadi? Nah saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Tuhan itu adalah Tuhan yang benci banget soal hal ini. Tuhan dan kebohongan, kita lihat sama-sama. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 sekarang ya. Kita baca beberapa ayat ini lalu kemudian saya akan jelasin kepada saudara. Oke? Ayat ini ngomong gini saudara, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kemudian ini lagi saudara, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara perhatikan, kata-kata kebohongan dan dusta ini sampai diulang 2 kali loh saudara, Anda bisa bayangin. Artinya gini, Tuhan gak suka banget. Loh, bagaimana dengan gini, Esra? Kalau bohong untuk keuntungan pribadi kan enggak apa-apa toh. No, Tuhan enggak suka. Bagaimana kalau gini, bohong atas kelemahan kita, lo kan enggak apa-apa. Tuhan enggak suka. Bagaimana kalau gini, bohong atas nama agama atau atas nama Yesus, Tuhan juga enggak suka. Bagaimana kalau gini, bohong untuk anak-anak miskin, yatim piatu, Tuhan juga enggak suka. Bagaimana kalau gini, ini saudara, ini ada yang lebih rohani lagi. Bohong atas nama keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan juga gak suka. Saya masih ingat sekali, tadi pagi saya cerita, beberapa tahun yang lalu, ada sebuah gereja di satu mall, dia ini mau pindah lokasi, dia mau relokasi. Lalu kemudian sales dari mall tersebut, karena ingat kita pernah bikin Sound of Praise di mall tersebut beberapa kali, dia kontak saya, Pak, ini loh ada space bakal kosong Pak. Bapak masuk dong, pakai dong. Lalu kemudian, oh ya gak apa-apa sih, saya lagi mikirin karena kan kita lagi mau renovasi gereja. Lalu kemudian dia bilang, Pak ketemu sama GM saya ya, ketemu sama GM saya. Pak kalau ngomong yang semangat Pak ya nanti sama GM saya. Saya pikir ngapain, saya mau orangnya cuek aja. Ya, saya duduk sama GM-nya, dia langsung tanya, Pak, Bapak jemaatnya berapa? Saudara, dan saudara perlu tahu di dalam dunia pergerejaan, beberapa orang itu suka membesar-besarkan angkanya. Mereka pakai kata-kata ini. Oh, itu adalah angka iman. No, itu cuman bojo, cuman dikamuflase rohani, pakai nama katanya kata-kata angka iman. Dan saya paling gak suka. Kenapa? Karena kalau saya sudah main seperti itu akan jadi bumerang buat diri saya. Nah manajer ini tanya, berapa Pak yang datang setiap minggu? Oh, saya ngomong realitasnya aja. Salesnya sebelah saya mendelik. Maksudnya Pak, Bapak mestinya ngomongnya digede-gedekan Pak. Angkanya harus besar gitu loh Pak. Biasanya itu kalau ngomong sama, kalau saya bukan gitu gayanya. Saya ngomongnya biasa aja. Habis saya jawab, GM ini langsung turn down, gak tertarik. Dia gak melihat saya sebagai potensialnya dia, potensial bayarnya dia.
Saya santai aja, nggak ada yang saya kejar. Ada teman saya yang lain, dia bergaya begitu. Dia kepingin banget tempat ini, angkanya pakai angka iman. Haleluya. Dia masuk, jebret. Setelah masuk dia set up semuanya. Tahu-tahu ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang namanya adalah COVID. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara tahu apa rasanya COVID itu? Itu mall yang sudah disewa segitu gedenya per bulan harus dibayar dan gak bisa dipakai. Sakit Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bahwa Tuhan gak terlalu suka dengan yang namanya dusta dan kebohongan. Kenapa? Karena gini, karena dialah kebenaran. Coba saudara lihat ya bersama-sama Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayat itu berkata ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan apa saudara? Kebenaran dan hidup. Karena dia kebenaran, kita gak bisa, dosa itu gak bisa, dusta itu gak bisa ada di dalam dia. Kebohongan itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan Tuhan banget. Nah Bapak Ibu saudara, kenapa Tuhan benci dengan dusta? Karena gini, Yohanes 8 ayat 44, saudara baca ayat ini, perhatikan ayat ini sama-sama. Saudara supaya ngerti bagaimana dusta itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama ya, mari 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi iblis ini adalah bapaknya para pendusta. Loh, iblis ini jagonya itu berdusta. Dan di dalam Tuhan gak bisa ada begitu. Jadi kalau saudara ini, sebagian Anda bilang, dua-duanya tergantung. Kita ini perlu kadang jujur tapi juga kadang kita perlu bohong. Tuhan malah ngajarin kita untuk serius banget untuk hal ini. Nah pertanyaannya adalah gini, oke Esra, kalau gitu pertanyaannya adalah gini. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau ternyata, kalau kita boleh jujur ya, semua kita ini pernah dan bisa berbohong. Oke, apa yang mesti kita lakukan? Very simple, beberapa hal. Yang pertama adalah gini, karena saya bisa berbohong, saya juga pernah berbohong, Anda semua juga pernah, termasuk Bapak orang beriman tadi yang namanya Abraham juga bisa berbohong. Yang pertama adalah mesti gini, ini dosa yang gak bisa dilewati dalam setiap hidup manusia, favoritnya manusia nih. Yang mesti kita lakukan yang pertama adalah mintalah pengampunan kepada Tuhan. Mintalah pengampunan sama Tuhan. Karena gini, Tuhan tuh baik. Orang berbohong masih dikasih kesempatan hidup. Masih dikasih kesempatan bertobat. Masih dikasih kesempatan berkarya. Dan masih bisa cuan. Bener gak? Kalau saudara di dunia kerja apalagi, pernah ketemu gak sama orang yang nipu-nipu? Masih bisa cuan. Bahkan sebagian mereka yang nipu lebih kaya daripada kita. Ya Pak ya. Loh bener gak? Like, Tuhan aku ini jujur. Tapi juga suge-suge. Sing sana Tuhan, nipu-nipu duitnya akeh. Like, bukankah itu juga kesempatan dari Tuhan? Bapak Ibu sekalian Tuhan. Tuhan baik. Orang berdosa masih dikasih kesempatan. Orang berzina masih dikasih kesempatan. Nah saya kepingin ajak saudara lihat lagi. Kembali ke cerita Abraham ini tadi. I mean like, saya gak bisa ngerti. Ini orang ini sama istrinya deal ya kayak gimana. I mean like, kalau kamu ngaku kamu adalah adikku. Sampai ada apa-apa, pokoknya at the end kita split kekayaan bagi dua. Mungkin gitu saudara. Atau oh enggak, karena kamu yang ngelakuin, kamu dapat 75, gue 25. Oh gak bisa. Aku yang kasih ide 60-40 deh. Mungkin gitu, like I mean I don't know. Tapi Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dan saudara perlu tahu, Abraham nipu Firaun, Abraham nipu Melkisedek. Dengerin ya, dengerin. Dia bukan jadi kaya, cuman dari gara-gara nipu langsung dapat duit. Abimelek. Habis dia nipu Firaun, dia nipu Abimelek. Dia bukan langsung jadi kaya dari situ, no. Tapi dengarkan saya baik-baik. Waktu dia nipu Abimelek, Sarah itu jadi selirnya. Dia gak langsung tidur sama Sarah. Tapi giliran dia mau tidur sama Sarah, dengerin saya. Tuhan muncul dalam mimpinya, kasih tahu. Kenapa kamu ngambil istri orang yang bukan istrimu? Dalam tidur ini orang ini kaget. Hah? Istrinya siapa yang gue ambil? Yang barusan kamu ambil jadi selir, itu istri orang. Di situ dia bangun. Besokannya dia marah-marah. Gila lu ya, pikir apa?
Ini istrimu, kamu bilang adikmu. Aku bisa kena kutuk. Lalu kemudian dia pergi, dibawain duit banyak lagi, saudara. Saudara tahu, dia bukan kaya gara-gara dia nipu doang. Tapi waktu dia nipu, Tuhan tetap bicara kebenaran. Dan di situ penipu pun masih ada kesempatan ngalami berkatnya Tuhan loh. Wis, semua saudara yang di sini mungkin kaget loh. Bukan gereja mestinya ngomong kamu kalau nipu, berdosa, terkutuk, maju ke depan, doa pelepasan, geblak 15 kali, baru boleh pulang. No. Itu teologi kelas TK. Kalau teologi kelas SMA dan kuliah, ngertinya adalah gini. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Yang setuju katakan yes. Karena kalau nggak gitu, saudara dan saya dan semua kita nggak bisa punya kesempatan dapat berkatnya Tuhan lagi. Oleh karena itu ini yang perlu kita lakukan. Dan ini kenyataannya. Kocak angel yang ngertinya. Yeah, that's it. Ini yang Abraham lakukan. Tuhan masih belain dia, jagain dia. Penipu pun Tuhan izinkan ngalamin berkatnya Tuhan. Bukan dari tipuannya. Tapi apa? Tuhan menyatakan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang keren soal Tuhan. Semua mata boleh lihat saya. Semua mata boleh lihat saya. Tahu gak? Anda mungkin jago bohongin orang. Anda mungkin bisa jago bohongin siapapun. Tapi izinkan saya berkata, Anda tidak akan pernah bisa nipu Tuhan. Karena Tuhan itu kebenaran. Di dalam dia tidak bisa ada tipuan apapun. Apalagi tipuan kita kelas manusia, kelas teri. Nothing. Serius, saudara mau tahu? Abraham itu jago loh. Menurut saya dia itu jago. Coba, kalau saudara bisa, kalau seandainya Anda bisa nipu polisi, hebat gak? Hebat kan? Polisi Anda kerjain. Kalau Anda bisa nipu jenderal, hebat gak? Hebat. Nipu menteri, hebat gak? Hebat. Saudara perlu tahu, Abraham ini nipu raja. 2 kali dia tipu. Keren gak sih? Ini orang, kalau seandainya ada film Netflix, zaman sekarang, mestinya cerita Abraham ini masuk nih saudara. Ini masuk nih. True story, harus masuk nih kayak gini. Dia jago sekali nipu. Tapi tahukah saudara, suatu waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kamu persiapkan bawa persembahan buat aku. Naik ke atas gunung. Bawa anakmu. Oke. Mungkin Tuhan tahu ya. Ini arah ini nipuan. Kamu ngetrik aku. Kamu pikir aku lebih goblok dari kamu. Tak trik balik. Mungkin gitu saudara. Dia bawa siapkan. Dia bawa pegawai. Dia bawa anak. Oke. Yang lain berhenti di situ. Kamu sama anakmu naik ke atas. Dia naik ke atas. Tuhan bilang persembahkan anakmu. Jadi korban di situ. Di situ Abraham gak bisa tipu-tipu lagi. Tapi sekali lagi Tuhan baik. Anaknya sudah hampir dia korbankan dan dia gak bisa apa-apa. Dengan hati yang patah, dengan hati yang hancur. Dia mungkin mikir gini, gila kemarin Firaun gue tipu. Tuhan gue gak bisa lari kemana-mana nih. Dia udah ambil peso, dia mau bunuh anaknya. Tapi tahu-tahu Tuhan sediakan binatang untuk dikorbankan. Tuhan itu Tuhan yang sayang sama kita semua. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Tapi Tuhan gak bisa dibohongin. Kalau saudara adalah orang yang suka nipu. Atau Anda pernah berbohong. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang kemurahannya besar. Yang percaya katakan yes. Tapi kalau saudara terusin bahaya. Karena gini, Ananias dan Safira. Mereka nipu di hadapan Tuhan. Langsung mati saudara. Karena Tuhan gak bisa dibohongin. Tuhan ini yang saya kepingin saudara lihat. Esra gimana dong? Waktu kita bertobat, kita berbalik dari jalan yang salah. Ini saudara. Tuhan sayang sama kita karena gini. Tuhan benci dustanya, Tuhan bukan benci manusianya. Tuhan benci dosa saudara, tapi Tuhan tidak benci Anda. Ini yang seringkali kebalik. Kita benci orangnya karena perbuatannya. Tapi enggak, Tuhan benci dustanya, tapi dia cinta akan kita manusianya. Dan serius loh saudara-saudara gak akan bisa apa-apa. Dengerin saya sekarang, karena saya mau masuk ke poin yang kedua dan ini sangat penting. Dengerin. Abraham nipu ya, sekali. Nipu lagi kan, 2 kali. Saudara tahu, gaya tipu-tipuan ini diikutin sama anaknya. Namanya siapa? Ishak. Ishak lihat, oh bapakku ini nipuan. Dia juga ikat nipuan. Diikuti lagi sama cucunya. Yang namanya adalah Yakub. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Oleh karena itu ini, poin yang kedua adalah gini. Pikirkan yang namanya ini,
warisan. Katakan sama-sama. Pikirkan apa saudara? Warisan. Nah saudara perhatikan ini. Ini penting. Kenapa? Karena gini. Celah itu adalah kesempatan. Nah kebohongan kecil itu adalah kesempatan iblis menjadikan kebiasaan bohong yang lebih besar. Ketidakjujuran kecil itu kesempatan iblis membuat jadi kejujuran yang lebih besar. Nah kalau itu sudah jadi kesempatan akan jadi namanya ini saudara, kebiasaan. Nangkap ya? Kesempatan jadi apa saudara-saudara, katakan bersama-sama? Kebiasaan. Kan tadi saya bilang, bohong itu seperti bola salju. Dari kecil lama-lama jadi gede, lama-lama tambah gede dan tambah gede. Nah saudara perlu tahu ada 2 tipe warisan. Oke? Yang suka kalau bisa terima warisan senang, happy, boleh katakan saudara? Kalau bagi warisan kepikiran gitu saudara ya. Nah tapi warisan itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah gini, warisan yang dicatat. Apa itu? Aset, kekayaan, ada catatannya semua. Tapi warisan yang kedua adalah warisan yang tidak tercatat. Dan seringkali yang tidak tercatat ini lebih ngakar di anak cucu kita. 2 tipe warisan. Yang tercatat dan gak tercatat. Saya kasih tahu saudara, tidak ada satupun orang tua yang ngomong sama anaknya. Nak, kamu kalau gede jadi tukang tipu sing ciamik ya. Papa bangga kalau kamu bujukan. Gak ada. Nah, jadi orang sing pinter bujuk ya. Mama bangga kamu pinter bujuk. Gak ada. Karena gak ada satupun orang yang kepingin punya pegawai bujukan, partner bujukan, teman hidup bujukan. Gak ada. Gak ada. Tapi perhatikan saya. Apa yang kita lakukan dalam hidup jadi celah, jadi kebiasaan. Semua mata perhatikan saya. Itu jadi warisan ke anak cucu kita. Abraham nipu sekali, 2 kali, nipu lagi. Ishak juga lihat hal yang sama, dia melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Nah dengarkan saya, Yakub, cucunya lebih gila lagi. Dari perut mamanya sudah nipu kakaknya. Waktu mau lahir, kakaknya mesti lahir duluan, sama dia ditwist. Tumitnya ditarik supaya bisa berputar. Waktu dia lahir, dengerin saya. Di dalam keluarga itu pun dia nipu supaya dia dapat hak. Setelah itu mau kawin, nipu lagi, mertuanya ditipu. Gila gak seorang ini? Nipu terus, makanya namanya Yakub artinya adalah tukang tipu. Namanya Yakub itu artinya adalah tukang tipu. Karena dari perut mamanya nipu. Sampai lahir nipu. Sampai mau kawin nipu. Hidupnya itu tukang tipu terus. Apa-apa ya pesannya. Jadi ini saudara perlu hati-hati. Karena saya gak akan ngomong, loh Esra kalau mau bohong soal gini boleh gak? Kalau mau bohong soal gitu boleh gak? Ada. Gereja ini gak akan ngomong boleh gak boleh. Pikirin sendiri. Pikirlah sendiri. Tapi saya kasih tahu saudara. Jangan sampai itu jadi celah. Karena celah akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu jadi warisan. Yang setuju katakan yes. Ini perlu dijadikan lagu SOP berikutnya ya. Celah jadi kesempatan. Kesempatan jadi kebiasaan. Itu kalau dirapkan mungkin gitu. Bapak Ibu sering saudara. Tapi saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ini yang menarik. Kita perlu ngetes hati kita, ini yang ketiga. Izinkan Tuhan tes hati kita tiap hari. Gimana caranya? Nih, kamu kalau habis nipu masih rasa bersalah gak? Kalau habis nipu sudah gak rasa bersalah, itu berarti udah jadi kebiasaan saudara. Tapi kalau habis nipu masih rasa bersalah, berarti masih ada Roh Kudus dalam diri saudara. Dan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Yang keren ya soal Tuhan tuh gini. Abraham ini susah ya. Abraham nipu, punya anak juga akhirnya juga kayak gitu. Punya cucu, cucunya lebih parah daripada engkongnya. Nah tapi ini yang keren. Yakub itu artinya adalah tukang tipu. Tapi waktu Tuhan menjumpai Yakub, perhatikan saya. Tuhan yang robah. Namamu kamu bukan lagi disebut Yakub, tapi diganti jadi Israel. Bangsa pilihan. Keren gak sih? Dan ini juga semua berlaku buat saudara dan saya di tempat ini. Kalau bohong itu adalah sesuatu yang Anda pernah lakukan. Hari ini saya gak akan ngomong di tempat ini. Kamu masuk neraka. Neraka yang paling pojok. Paling panas. Maju ke depan. Kalau enggak kamu ngeblak 15 kali. Kamu gak akan keluar dari neraka. Nah, saya gak akan ngomong kayak gitu. Tapi ini yang justru saya ingin katakan kepada saudara.
Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya lebih besar daripada dusta saudara. Kalau Yakub Tuhan bisa ubahkan jadi Israel. Tuhan juga bisa ubahkan hidup saudara. Malah yang keren gini. Tuhan membuktikan. Yakub suka nipu kan? Dari lahir nipu sampai kawin nipu. Suatu ketika bangsa Israel ngalamin kemiskinan. Sampai miskin makan aja gak bisa. Ternyata sebelum kejadian itu Tuhan sudah kirimkan. Dia patahkan warisan nipu. Ada satu anaknya Yakub namanya adalah Yusuf. Dia dibuang dalam sumur. Dia jadi budak. Dia masuk dalam penjara. Tahu-tahu dia jadi naik jadi penguasa di Mesir. Dia lakukan itu bukan dengan tipu-tipuan. Dan gara-gara Yusuf ini keluarga Yakub dengan semua hasil tipuan nenek moyangnya gak bisa makan. Tapi lewat Yusuf, dengarkan saya. Keluarga ini bisa diselamatkan dan bisa masih hidup. Bahkan jadi bangsa yang besar. Sampai Mesir pun takut. Hari ini izinkan firman Tuhan ngomong kepada saudara. Orang nipu bisa kaya loh. Bisa. Tapi izinkan firman Tuhan mengingatkan saya. Mengingatkan kita semua. Hasil tipuanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan. Karena ini Tuhan, dia jauh lebih besar. Waktu dia janji sama Abraham, I will make you great. Aku bikin kamu besar. Dan Abraham pikir, oke, I'm cool. Dan ini yang aku lakukan, I'll cheat. Aku nipu dan kamu pikir kamu kaya dari situ. Di sini janji Tuhan kaya besar. No, tunggu dulu. Yang kamu lihat nothing compare dengan apa yang Tuhan dapat lakukan. Tapi hari ini saya ingin berkata kepada saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Kita perlu hati-hati. Kebohongan itu seperti bola salju. Tergulung makin besar. Jadi celah kesempatan. Kesempatan jadi kebiasaan. Tapi hari ini Tuhan bisa patahkan di dalam nama Yesus. Dia bisa memulai sesuatu yang baru dalam hidup saudara dan saya. Karena dia adalah kebenaran, dia bukan tipuan. Dan di dalam dia semua tipuan kelihatan semua. Karena bapaknya penipu pun namanya adalah iblis. Bapak di atas segala penipu namanya adalah iblis. Di hadapan Tuhan pun tipuannya gak berlaku. Yang percaya katakan yes. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Saya kepingin ajak saudara nyanyi satu lagu ini. Kita semua perlu dibentuk makin seperti karakternya Tuhan. Saya tahu gak gampang kok. Di dunia tipu-tipu yang kita hidupi gak gampang. Tapi kita minta karakter Kristus. Hikmat Tuhan ada dalam hati kita. Nyanyikan bersama-sama, katakan lagu ini. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Nyanyikan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datang, yes God, semua kebaikan Kau jadikan serupa dengan bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan Kau jadikan serupa denganku. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan cinta setiap kita. Gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi Tuhan mau kasih saudara kesempatan lagi dan lagi. Dia mau proses saudara, bentuk saudara makin punya karakter Kristus. Ada berapa yang mau ngomong sama Tuhan, Tuhan
Ampuni aku dengan semua kelemahanku. Thank you kalau Engkau ngerti ini kelemahan kami. Bentuk aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Jadi serupa karakter Kristus lebih dan lebih lagi. Bentuk aku. Saudara boleh angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama, katakan, Kau Tuhanku. Yes God. Yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan, yes God, serupa denganmu. Bentuk kami Tuhan. Kau jadikan, proses kami serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Proses kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Kelemahan ini ada dalam setiap kami. Dan tidak ada satupun di antara kami yang sempurna. Tapi kami tahu satu hal, semua kami bisa diproses sama Tuhan. Jadi makin seperti Kristus, lebih daripada makin seperti iblis. Dan izinkan kami makin hari makin hidup mengikuti karakter-Mu. Karena Engkau Bapa kami. Dan kami perlu punya karakter-Mu lebih banyak dalam hidup kami. Sekali lagi angkat tangan saudara, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Pulanglah dengan berkat dan rahmat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara, biar diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat, setiap menit, setiap detiknya. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Buat kami makin mencintai Tuhan dan makin mengasihi sesama. Proses karakter kami supaya kami makin punya karakter Kristus. Dan kami tahu kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati kita semua. See you next week di My Favorite Scene bagian yang kedua. Ajak kawan-kawan saudara, God bless.